sumber dan segenap panitia penyelenggara, serta Bapak Ibu peserta pemanfaatan Google Workspace for Education dalam pembelajaran berbasis TIK yang sangat luar biasa dan kami banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam acara pemanfaatan Google Workspace for Education dalam pembelajaran berbasis TIK. Salam B2M2, belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah, SSI SPD Bio dari SMP Negeri 2 Cimanggu yang pada hari ini bertugas sebagai host. Izinkan kami menyampaikan bahwa yang pertama, mohon Ibu Bapak untuk dapat mematikan mikrofon agar kegiatan dapat berjalan dengan nyaman dan kondusif. Kedua, mohon untuk tidak melakukan presensi di kolom chat karena link presensi di-share melalui Google Classroom. Ketiga, bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat maupun informasi, silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui kolom chat. Selanjutnya, kami mengingatkan kembali kepada peserta terkait syarat untuk mendapatkan sertifikat. Yang pertama, Ibu Bapak sudah mengisi link pendaftaran. Kedua, mengikuti kegiatan semua Vicon baik melalui Google Meet atau menonton rekaman ulang yang ada di Classroom. 3. Mengisi daftar hadir. 4. Menyelesaikan semua penugasan. Dan yang kelima, mengikuti uji kompetensi kelulusan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, agar acara ini dapat berjalan dengan baik, marilah kita buka acara ini. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Muslim untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, marilah kita ikuti bersama Vicon kedua pada hari ini, pemanfaatan Google Workspace for Education dalam pembelajaran berbasis TIK. Mari kita ikuti pemaparan materi oleh narasumber kita tentang Google Form oleh Bapak Adi Suyitno SPD MPD, Google Calendar oleh Ibu Kasmiana Sulistiawati SPD Mat MPD, dan Google Slide oleh Ibu Dwi Andriani SPD GR yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Eka Meliana SPD dari SMA Negeri 1 Binangun. Kepada Ibu Eka Meliana SPD kami persilahkan. Terima kasih Ibu Siti Nurjanah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bagi. Salam BM2, belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi bersama Matematika Nusantara Cilacap. Yang kami hormati narasumber luar biasa yang selalu kita nantikan pengalaman dan ilmunya, serta Bapak Ibu Guru Nusantara yang penuh semangat dan berbahagia. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, laksana berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para peserta sekalian. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di kegiatan pengimbasan pemanfaatan Google Workspace for Education dalam pembelajaran berbasis TIK pada sesi kedua ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Meliana SPD dari SMA Negeri 1 Binangun. Mungkin sebelumnya kita menganggap bahwa teknologi itu adalah bagian yang biasa bisa kita kesampingkan dulu. Tapi dengan kondisi sekarang, terutama sejak adanya pandemi COVID yang akhirnya memaksa kita untuk bisa mengajar secara online di mana membutuhkan teknologi yang harus menjadi bagian dari hidup kita dan kelas kita, sehingga akhirnya sampai sekarang membuat kita menjadi terbiasa dan tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi itu sendiri. Google Workspace Education adalah platform pembelajaran online oleh Google yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan belajar antara staf, guru, dan siswa. Dengan platform pendidikan digital yang memiliki keunggulan learning management system yang aman dan terpercaya karena mendapat dukungan penuh dari Google, maka tidak mengherankan jika saat ini banyak dimanfaatkan oleh jutaan pengguna. Masih melanjutkan tentang fitur yang ada di Google Workspace for Education, di mana Kamis kemarin kita sudah membahas materi yang pertama yaitu Google Doc oleh Pak Daryanto dan Google Drive oleh Pak Wartam. Maka pada Vicon sesi kedua ini kita akan melanjutkan membahas tentang Google Slide
Google Form, dan Google Calendar. Ada beberapa aturan main yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa penyampaian materi untuk narasumber masing-masing maksimal diberi waktu 30 menit. Dalam saat narasumber menyampaikan materi, mohon Bapak Ibu untuk meng-unmute mikrofonnya agar penyampaian bisa kondusif dan nyaman. Yang kedua, sesi tanya jawab dibuka setelah semua narasumber selesai menyampaikan materi dengan cara raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siti, bahwa peserta tidak perlu menuliskan kehadiran di kolom chat karena ada di Google Classroom. Dan sesi ini nanti akan di-share melalui Google Classroom sebagai bahan pembelajaran agar lebih banyak yang bisa memanfaatkan dari kegiatan ini. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, mari kita masuki penyampaian materi yang pertama, yaitu tentang Google Slide yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Andriani SPD GR. Sebelumnya saya bacakan CV dari Ibu Dwi Andriani terlebih dahulu. Izinkan saya untuk share screen. Aduh, mohon maaf. Bentar. Aduh. Saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Andriani. Nama lengkap Dwi Andriani SPD GR. Beliau lahir di Cilacap tanggal 9 Oktober 1989. Unit kerja SMP Negeri 1 Nusa Wungu sebagai guru matematika. Pendidikan SD 02 Danasri Lor tahun 2001, SMP Negeri 1 Nusa Wungu 2004. SMA Negeri 1 Purwokerto 2007, S1 Pendidikan Matematika UNES 2011, dan PPG Prajabatan SM3T UNES 2014. Pengalaman beliau, guru SM3T Angkatan 1 SMP Negeri 1 Cibal, NTT, kemudian guru garis depan SMP Negeri 9 Satar Mese, guru SMP Negeri 1 Satar Mese 2017 sampai 2021, SMP Negeri 1 Nusa Wungu 2021 sampai dengan sekarang, dan sebagai Google Certified Educator Level 1. Mohon maaf, tadi share screen tidak muncul karena ada kendala. Langsung saja kepada Ibu Dwi Andriani SPD GR untuk menyampaikan materi Google Slide. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eka Meliana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam B2M2, belajar, berbagi, fasih, dan menginspirasi. Yang kami hormati segenap narasumber, panitia, dan peserta kegiatan pemanfaatan Workspace for Education dari penjuru Nusantara yang berbahagia. Suatu kehormatan bagi saya dapat berjumpa Bapak Ibu hebat sekalian, dan tujuan kita pada pertemuan ini adalah belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sama-sama dapat memberi wawasan serta manfaat bagi kita semua. Amin. Ibu Bapak hebat Nusantara yang berbahagia, hari ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu fitur dari Google Workspace for Education, yaitu Google Slide. Tentunya Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin lebih menguasai Google Slide dan pastinya sudah sering menerapkan atau memanfaatkan Google Slide dalam pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Ya, saya akan share screen dulu. Semoga sudah nampak. Sudah nampak ya, Bu Eka? Di saya belum, Ibu. Belum ya?
Sekarang sudah. Sudah? Sudah. Oh. Ya. Ini ya, berkolaborasi dan mengedit presentasi dengan Google Slide. Ya. Secara sederhana, Google Slide adalah perangkat lunak yang digunakan Google untuk membuat presentasi secara daring atau online. Jika Bapak Ibu sudah familiar dengan Microsoft PowerPoint, sebenarnya Google Slide ini memiliki fitur yang sama, tetapi dilengkapi dengan beberapa fitur yang lebih canggih. Kemudian fitur-fitur dari Google Slide, ya. Jadi telah disinggung sebelumnya mengenai beberapa fitur yang terdapat dalam platform presentasi milik Google satu ini. Adapun fitur-fitur yang didukung oleh Google Slide diantaranya, yang pertama, Bapak Ibu tidak perlu mengunduh aplikasi sehingga mudah digunakan, ya. Jadi Google Slide ini merupakan salah satu platform presentasi yang memiliki basis website dalam operasinya. Jadi Bapak Ibu cukup masuk ke akun Google yang dimiliki, Bapak Ibu sudah dapat menggunakan fitur ini dan dapat menghasilkan presentasi dengan kualitas tinggi di perangkat manapun seperti Windows, Mac, atau Linux. Kemudian mampu berkolaborasi dalam membuat presentasi. Jadi tidak hanya itu, fitur penting lain yang dimiliki Google Slide adalah memungkinkan untuk membuat presentasi secara kolaboratif cukup dengan membagikan link. Dan setiap perubahan yang dibuat pun bisa dilihat secara real time, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki saat itu juga. Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan rekan kerja ketika mengerjakan presentasi atau bisa melakukan kolaborasi melalui fitur komentar yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, fitur shapes yang lebih powerful. Ya. Figur atau diagram adalah hal yang penting dalam sebuah presentasi tentunya. Nah, untungnya Google Slide ini memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat fitur dan diagram dengan pilihan customization yang lebih beragam, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah warna garis dari fitur yang dibuat, bisa menambahkan efek animasi, bisa memasukkan link ke dalam shape, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa mengatur transparansi dan rotasi sebuah figur agar cocok dengan presentasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian fitur selanjutnya yaitu Slide Master. Jika Bapak Ibu mengerjakan presentasi secara bersama-sama, ada kemungkinan perbedaan selera dalam desain presentasi dengan rekan kerja. Untungnya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Slide Master untuk membuat atau menggunakan template yang bisa orang lain gunakan ketika membuat presentasi, sehingga pola, desain, hingga layout presentasi Bapak Ibu bisa serupa meskipun dikerjakan bersama-sama. Fitur Slide Master pun memungkinkan untuk mengedit, memberi format desain presentasi, serta mengatur format teks presentasi secara keseluruhan. Kemudian fitur selanjutnya yaitu kompatibel untuk mobile. Jadi salah satu fitur unggulan lain dari Google Slide adalah aplikasinya yang sudah mobile ready, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan presentasi di mana saja dan kapan saja melalui smartphone Bapak Ibu sekalian, baik Android ataupun iOS. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengerjakan presentasi secara offline apabila sedang mengalami kendala internet. Kemudian, fitur selanjutnya, mampu menyunting foto dan masking. Google Slide memungkinkan Bapak Ibu untuk menambahkan presentasi. Namun, Bapak Ibu juga bisa mengeditnya sesuai dengan desain presentasi Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu bisa mengcrop, resize, mengatur kontras, brightness, hingga transparansi sebuah gambar. Kemudian fitur keberagaman font. Jadi seperti di PowerPoint juga, Google Slide menyajikan beragam font yang bisa dipilih sesuai kepentingan presentasi rekan kerja untuk mendapatkan feedback dari mereka.
Tidak hanya itu, font pun bisa digunakan secara gratis. Kemudian kelebihan dari Google Slide yang pertama yaitu cloud based, ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir akan kehilangan presentasi yang sudah disusun, ya, yang disusun dengan Google Slide, karena Google Slide ini terhubung dengan cloud dalam penyimpanannya. Maka dari itu, seluruh perubahan yang dilakukan akan terekam secara real time. Hal ini tentu saja akan membantu Bapak Ibu mengerjakan setiap pekerjaan kapanpun dan dimanapun. Kemudian gratis. Nah ini nih, ini yang salah satu keuntungan Google Slide yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang. Layanan Bapak Ibu dapat akan secara gratis, meskipun ada fitur berbayarnya. Beberapa Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan fasilitas yang mencukupi dan gratis, ya. Kemudian mudah digunakan. Jadi tampilan Google Slide sederhana ya. Ini memudahkan Bapak Ibu yang tadinya tidak terlalu paham, ya, itu bisa jadi cepat paham karena toolbar disajikan secara rapi dalam tampilannya, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan secara otodidak. Ya. Kemudian kolaboratif. Nah ini kelebihannya dari PowerPoint, ya. Google Slide ini memungkinkan penggunaannya untuk melakukan kolaborasi dengan siapapun dan dimanapun. Layaknya layanan Google lainnya, seperti Doc dan lainnya kemarin, dengan Google Slide, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dalam satu file dengan banyak orang dimanapun. Ya. Tujuan pembelajaran Google Slide kita pada hari ini yang pertama yaitu mengganti tema, mempublikasikan ke web, memberikan komentar, mengganti format gambar, memasukkan animasi, membuat hyperlink, dan menambahkan add-on. Ya, sekarang kita langsung praktek saja nggih Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan coba mengakses Google Slide. Ya. Jadi untuk membuat presentasi di Google Slide ada 3 langkah Bapak Ibu untuk membuka file Google Slide. Ya, cara membuka Google Slide. Langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung dari browser Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ya, ini browsernya. Saya pakai Chrome dengan akun Belajar ID. Silahkan Bapak Ibu di kolom address bisa ketik slide, ini yang cara pertama ya, nggih. Slide.google.com. Ya. Jadi slide ini di belakangnya ada S-nya ya, slides.google.com. Nah, setelah diklik nanti akan langsung terkoneksi dengan Google Slide. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memulai presentasi baru dengan tanda plus di sini, ya, tanda plus. Atau jika Bapak Ibu sudah memiliki file presentasi di drive Bapak Ibu, akan di layar Bapak Ibu file presentasi terkini punya Bapak Ibu, baik dari drive Bapak Ibu atau drive bersama yang diberikan ke Bapak Ibu. Itu cara yang pertama. Mengetik google.com di browser. Share screen enggak, Putri? Share screen enggak? Ini share screen enggak saya, Bu. Enggak muncul, Bu. Oh iya. Tapi ini masih dalam keadaan share screen. Kemudian cara yang kedua masih menggunakan browser Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan Chrome. Oke. Dan jika Bapak Ibu menggunakan Chrome, kemudian menggunakan akun Belajar ID, di kanan atas sebelah sini, Bapak Ibu, di situ ada
saya bilang ini 9 titik ajaib ya. 9 titik ajaib Google Apps. Jadi ketika diklik di situ terdapat fitur-fitur canggih dari Google Workspace for Education. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung memilih slides. Ketika klik slides, Bapak Ibu sama seperti tadi langsung akan terkoneksi ke Google Slide untuk membuat presentasi atau membuka file presentasi Bapak Ibu. Ya. Ya. Bu Dwi, maaf. Bu Dwi, maaf. Oke. Sebentar. Oke. Banyak yang tanya dikira belum share screen. Mungkin perlu dipin bagi yang tampilan share screen-nya Bu Dwi belum tampak besar, dipin dulu. Monggo Bapak Ibu dipin tampilan share screen-nya Bu Dwi. Oke, silakan. Ya, betul. Silakan dilanjut. Tadi banyak yang tanya. Banyak yang tanya dikira belum share screen. Tinggal dipin aja. Iya. Yang bagian share screen-nya Bu Dwi. Silakan dilanjut, Bu. Oke. Sudah ya? Ya, itu cara yang kedua tadi dengan menggunakan browser 9 titik ajaib, kemudian Bapak Ibu silakan pilih slide, maka langsung akan terkoneksi pada Google Slide. Nah, kemudian, cara yang ketiga, jadi ini yang menurut saya paling kompatibel ya. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu kan sudah mendapat materi tentang Google Drive dari Pak Watam. Nah, dengan kita mengakses Google Drive terlebih dahulu, file Google Slide Bapak Ibu, file presentasi Bapak Ibu nanti akan lebih rapi dan terorganisir. Ya. Jadi ketika kita dengan cara yang pertama dan yang kedua tadi, maka nanti file Google Slide Bapak Ibu, file presentasi Bapak Ibu akan masuk di Drive tapi diletakkan di luar folder ya. Jadi akan ketika kita mencari kadang kita akan kesusahan karena itu file di luar ya. Nah, dengan membuka file Google Slide dari Drive, kita bisa lebih mengorganisir file di Drive kita sendiri. Yaitu dengan kita masuk ke Drive kita, kemudian di sini ada tanda plus di kiri atas, baru create. Kalau pakai tampilan bahasa Indonesia baru, kalau bahasa Inggris create ya. Silahkan diklik. Nah, di sini kan sudah ada tampilan, ada pilihan Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lainnya. Agar misalkan kita mau membuat file presentasi untuk event tertentu, terus jadi kita akan mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan event itu dalam satu folder, maka silakan Bapak Ibu buat folder baru dulu. Jadi misalkan di sini saya buat folder baru. Misalkan ini Vicon. Saya buat foldernya Vicon. Sepertinya agak bermasalah. Oke. Ya, ini saya ulangi, saya membuka drive saya dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat folder terlebih dahulu, atau misalkan di dalam drive Bapak Ibu sudah terdapat folder khusus untuk event tertentu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan file presentasi Google Slide Bapak Ibu di folder tersebut. Oke.
Mau ditunggu nggih Bapak Ibu. Ya. Ini sepertinya ya. Jadi 9 titik ajaib ini fiturnya sangat bermacam-macam. Saya buka drive dari sini. Ya. Oke. Ya, tadi Bapak Ibu bisa membuka di folder membuat folder baru atau bisa juga membuat folder membuka folder yang sudah ada untuk menambahkan slide presentasi Bapak Ibu. Ini saya buat folder baru. Nah. Ini kalau enggak saya buka yang sudah ada. Icon. Icon 2. Misalkan. Nah, ini kita akan membuat file presentasi di icon 2 ini. Kita klik. Ini di drive saya di folder Vicon 2, baru kita tambahkan Google Slide. Ya. Oke. Nah, ini tampilan awal dari Google Slide. Ya. Pertama, Bapak Ibu silahkan beri nama file Bapak Ibu, file presentasi Bapak Ibu di sini, di kiri atas. Di sini kan masih original, masih presentasi tanpa judul. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba dengan nama file, misalkan latihan Google Slide MNC, misal. Ya, ini untuk merename atau memberi nama file. Kemudian, misalkan ini kan tampilannya masih sangat polos, masih putih backgroundnya. Bapak Ibu bisa mengubah tema yang Bapak Ibu kehendaki, ya. Di kanan atas, di sini tema. Bapak Ibu bisa mengubah dengan tema yang Bapak Ibu inginkan di sini. Ya, di sini sudah banyak pilihan-pilihan temanya. Silakan Bapak Ibu ubah sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Misalkan ini. Nah, maka akan berubah. Kemudian ya, loading. Ya. Nah, di sini sudah temanya sudah berubah. Nah, menu-menu pada Google Slide di sini hampir sama seperti PowerPoint ya. Jadi di sini ada file, edit, tampilan, sisipkan, format, slide, atur, alat. Nah, ini yang baru nih, add-on. Nah, ini juga penting ini, sangat menarik ini. Nah, kemudian di Google Slide ini kita akan coba menyisipkan gambar. Misalkan ini saya tulis dulu judulnya Dwi Andrian, misal.
Nah, kita akan coba menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar pada Google Slide, kita bisa langsung dengan cara ini, sisipkan. Nah, ini gambar. Jadi untuk menyisipkan gambar pada Google Slide, kita bisa dari upload dari komputer, dari perangkat kita masing-masing, bisa telusuri internet, bisa dari drive, foto dengan link URL, atau bisa langsung dari kamera. Nah, uniknya dengan Google Slide ini kita bisa telusuri internet ya. Jadi ketika kita mau menyisipkan gambar dengan telusuri internet, kita akan diarahkan ke Google Gambar ya. Tampilannya di layar sebelah kanan. Nah, di sini kita tinggal menelusuri atau searching gambar apa sih yang mau kita isi. Misalkan saya akan menyisipkan logo Google Drive. Ya. Nah, ini kita bisa langsung klik. Ya. Bisa langsung kita sisipkan langsung dari Google Gambar yang kita telusuri dari internet tadi. Ya. Begitu juga kalau Bapak Ibu ingin menyisipkan video, ya. Kalau dalam Google Slide ini, Bapak Ibu bisa langsung menyisipkan video dari YouTube, ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mempunyai file video kemudian diupload, bisa langsung dari file YouTube. Link itu. Kemudian mempublikasikan ke web ya. Untuk misalkan Bapak Ibu ingin mempublikasikan presentasi Bapak Ibu ke web, Bapak Ibu bisa dengan menggunakan menu file, kemudian publikasikan di web, dan di situ akan muncul link. Nah, di sini. Ini misalkan kita mau publikasikan ya. Publikasikan ke siapa saja, di sini akan muncul link. Nah, ini bisa dibagikan dari link ini, dari link yang muncul, atau bisa menggunakan Gmail, Facebook, Twitter yang ada di pilihan sini. Dan Bapak Ibu bisa nanti ketika orang tersebut akan melihat presentasi Bapak Ibu, nanti akan dalam bentuk outputnya itu langsung slideshow, modenya slideshow. Dan ini juga bisa dihentikan publikasinya, ya. Ketika mau dihentikan publikasinya juga bisa dihentikan. Kemudian, misalkan Bapak Ibu berkolaborasi dengan rekan Bapak Ibu atau dengan siswa, itu dalam satu file slide Google Slide ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan cara di sini ada menu bagikan di kanan atas, Bapak Ibu bisa interupsi Bu. Membagikan. Oke. Share screen-nya nggak kelihatan. Padahal ini sudah share screen gitu, Pak. Dipin, Pak, dipin. Yang tadi tidak kelihatan, dipin dulu bagian share screen-nya Bu Dwi, diklik pin. Gambar paku apa ya? Ya, gambar paku ya. Iya. Ya, gambar paku. Semakan. Jangan jangan cepet-cepet ya Bu Dwi ya. Oke. Oke. Terlalu cepat Gimana ini? Karena apa ya, sinyal apa ya? Oke. Ya. Oke. Ya, ini kalau misalkan kita akan berkolaborasi misalkan ya. Ini silakan Bapak Ibu, ini saya ulangi lagi nggih, berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membagikan file presentasi ini dengan siapa saja. Di sini ada menu bagikan di kanan atas, bagikan. Bisa lewat sini, lewat menu bagikan langsung, bisa juga dari menu file kemudian bagikan. Nanti sama, tampilannya sama.
ya. Nih, jadi ini contohnya saya pemilik file ini, ya. Nah, ini saya bisa mengatur akses umumnya, siapa saja yang memiliki link, kemudian dari siapa saja yang memiliki link ini, ada pilihan bisa hanya melihat, pengkomentar, atau bisa juga editor, ya. Jadi ini saya salin, terus selesai. Akan saya coba share di chat, nggih. Saya share di chat. Bapak Ibu nanti bisa langsung mengakses ini saya, file presentasi saya. Sudah disematkan, tidak kelihatan. Oke, sudah saya share. Nah, ini kita sudah bersama ya. Ini sudah menjadi file bersama. Bapak Ibu yang membuka link tadi bisa ikut mengedit di file presentasi saya. Nah, terus ketika kita akan Bapak Ibu ingin memberi komentar, misalkan kita akan memberi komentar, itu kita bisa dengan menu file sisipkan. Ya, di sini ada komentar. Nah, di sini saya beri akses, misalkan saya mau memberi komentar apapun di sini, ya. Google Slide mudah. Nah, misal saya yang beri komentar nih. Nah, Bapak Ibu juga bisa saya beri akses untuk memberi komentar kepada saya tentang file ini. Gitu ya. Kemudian jadi hanya teknik dasar-dasarnya saja sih. Ya, mengganti format gambar ya. Jadi ini saya sembunyikan dulu komentarnya ya. Nah, kita akan mencoba menambahkan efek bayangan di gambar. Dengan cara ini kan sudah ada gambar Google Drive. Silakan gambar Google Drive-nya ini diklik kanan. Oke, diklik kanan, pilih opsi format. Nah, ini tadi gambarnya kan masih polos. Nah, silakan Bapak Ibu pilih bayangan juga boleh, mau diapa-apakan juga boleh ya. Jadi di sini misalkan mau membuat bayangan, maka kita pilih bayangan satu ini. Di sini kita bisa mengatur transparansi, sudut, dan jaraknya. Nah, pasti akan ada bedanya. Tuh kan, jadi ada bayangannya. Ya. Begitu. Nah, sama seperti PowerPoint, ini di Google Slide, Bapak Ibu juga bisa menambahkan animasi maupun transisi ya. Jadi animasi untuk setiap gambar, setiap tulisan maupun transisi untuk setiap slide. Ya, dengan cara di sini ada sisipkan. Bisa langsung ke maaf. Bisa dari tampilan, maaf. Nah, di sini ada gerakan. Di sini ada transisi slide, jadi ketika akan beralih ke slide selanjutnya, Bapak Ibu bisa memvariasikan transisinya. Bisa ada pilihannya, ada lebur, pudar, slide dari kanan, slide dari kiri, balik, kubus, galeri, dan sebagainya. Itu untuk transisi slide. Bisa juga Bapak Ibu menganimasikan objek, misalkan gambar ini, kita animasikan, tambahkan animasi, ya. Misal bisa dengan muncul. Nah, ketika diputar, nah ini, nah nanti jadi ada animasinya, gitu. Kemudian apa lagi ya? Membuat hyperlink ya, membuat hyperlink. Nah, cara membuat hyperlink jadi bukan hanya ini jadi dalam satu slide, Bapak Ibu bisa mengkoneksikan dengan banyak file. Misalkan di sini saya mau membuat tentang Google Slide. Gambarnya Google Slide, gambarnya Google Drive, materinya Google Slide. Ya.
Nah, ketika mengklik Google Slide, kita ingin memunculkan link dari referensi tertentu, Bapak Ibu silakan ini tulisan Google Slide-nya di blok, terus klik kanan. Nah, di sini ada link. Bapak Ibu bisa misalkan ketika mengklik Google Slide mau masuk ke file yang lain, bisa juga bisa telusuri dari internet, misalkan pengertian Google Slide. Oh, ini misal. Nah, di sini ini sudah langsung terus pilih file yang diinginkan. Nah, ketika Bapak Ibu klik teks Google Slide, ini sudah terhubung dengan link tentang Google Slide. Gitu. Itu juga dengan video, gambar juga bisa. Jadi seperti hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Yeah. Nah, kemudian ini udah ada Bapak Ibu yang menambahkan slide. Yeah. Nah, misalkan seperti saya nih, saya kan guru matematika. Nah, ketika akan membuat file presentasi, tapi di ada rumus fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Nah, itu kan kita tidak bisa menulis lewat keyboard. Nah, itu nanti kita akan ada tools bantuan, ya, menambahkan tools bantuan, yaitu dengan bentar. Nah, di sini ada menu add-on, ya. Google Slide ini adalah tools berbasis web yang powerful untuk membuat presentasi dan semakin bagus dengan add-on dari Google Slide. Duh, kok dibalikin lagi. Nah, add-on ini silakan Bapak Ibu klik. Duh. Monggo Bapak Ibu, ayo. Ya. Ini karena kolaborasi jadi. Nah, di sini ada add-on. Silakan Bapak Ibu, di sini kan ini ada add-on yang sudah saya install. Ya. Untuk meningkatkan kualitas presentasi saya. Nah, silakan dapatkan add-on. Nah, misalkan di sini ini dapatkan add-on, maka akan muncul fitur-fitur atau tools tambahan yang bisa Bapak gunakan. Mana ya? Nah, di sini silakan, karena di sini saya sudah menginstal banyak aplikasi tambahan, ya, maka di sini keterangannya terinstall ya. Nah, tapi kalau yang di bawah ini masih banyak pilihan, jadi pilihannya banyak sekali. Silakan Bapak Ibu pilih add-on aplikasi tambahan yang menurut Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas Bapak Ibu sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya sudah terinstall, contohnya nih, saya mau membuat rumus-rumus matematika, di sini saya sudah menginstal Hypatia Create. Silakan kita akan coba mendemonstrasikan dari Hypatia Create. Nah, di sini ini lemot sekali nih Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, di sini saya pilih mini editor. Nah, di sini ada menu-menu pilihan dari membuat apa ya, bentuk kuadrat, kemudian akar, pecahan, vektor, ya. Nah, di sini banyak sekali, ya. Misalkan saya akan membuat persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita insert. Nah, setelah insert,
maka akan langsung tersisipkan di Google Slide Bapak Ibu. Ya. Ya. Gitu saja. Ya, mungkin hanya itu saja materi singkat pada hari ini ya. Demikian sekilas pemaparan materi tentang Google Slide pada Google Workspace for Education. Saya yakin Bapak Ibu hebat Nusantara pasti sudah lebih familiar dan pasti sudah lebih terbiasa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, kurang lebihnya minta maaf. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini kita masih dalam tahap belajar bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Eka. Terima kasih Ibu Dwi Andriani SPD GR atas pemaparan materi tentang Google Slide. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan ditahan dulu untuk nanti atau bisa dituliskan melalui chat terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan menyimak penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang Google Formulir yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Suyitno SPD MPD. Sebelumnya, saya bacakan CV dari Pak Adi terlebih dahulu. Mohon maaf, ini juga ada kendala bermasalah share screen. Saya bacakan saja untuk kurikulum kita dari Pak Adi. Nama lengkap, SPD MPD. Tempat tanggal lahir, Cilacap 19 Februari 1970. Unit kerja, Dinas P&K Kabupaten Cilacap, jabatan sebagai pengawas. Riwayat pendidikan, SD tahun 1983, SMP 1986, SMA 1989, S1 Pendidikan Matematika 1995, S2 Administrasi Pendidikan 2013. Riwayat kedinasan, mohon maaf sebentar. Oh, ya. Riwayat kedinasan di SMP Negeri 2 Cimanggu 1997 sampai 2006, di SMP Negeri 3 Sidareja tahun 2006 sampai 2011, di SMP Negeri 2 Daya Luhur tahun 2011 sampai 2014, di SMP Negeri 2 Cimanggu tahun 2014 sampai 2019, dan di Dinas P&K Kabupaten Cilacap 2019 sampai dengan sekarang. Kepada Bapak Adi untuk menyampaikan materi Google Form, kami persilahkan. Pak Adi? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu ya Bu, Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan hari ini, pertemuan hari ini yang sesi kedua terkait dengan Google Formulir, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa, karena kemarin dengan masa pandemi itu sudah sering menggunakan ulangan atau ujian online lah ya. Sekarang itu hampir sekolah-sekolah itu sudah menggunakan online. Ya, cenderung menggunakan Google Formulir, sehingga tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semuanya. Sehingga pada saat ini kita hanya sedikit mengingat kembali aja ya. Oke, saya buka ini share screen. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan belum? Ya, terlihat. Iya, kelihatan. Jadi hanya sekilas info saja. Maaf ini mungkin suaranya terganggu, ada banyak motor lewat, dengaran mungkin ya.
Ya Bapak Ibu, terkait dengan belajar Google ini, tujuannya hari ini adalah Bapak Ibu nanti intinya bisa memasukkan gambar di Google Form, memasukkan video di Google Form, menambahkan bagian tertentu, membuat hyperlink atau tautan pada Google Form, meningkatkan fungsionalitas Google Form. Ya. Oke, add-on yang tadi sudah dibahas oleh Bu Dwi sebenarnya ya. Apa itu GF? Google Form adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian penyunting Google dokumen berbasis web gratis ya, yang ditawarkan oleh Google. Formulir menampilkan semua fitur berbagi yang ditemukan di dokumen, spreadsheet, dan slide. Ini saya ambil dari Wikipedia. Kemudian manfaatnya diantaranya digunakan untuk membuat formulir kuesioner, mengumpulkan data dan informasi, menganalisis respon hasil dari pengisian formulir, dapat melakukan proses edit secara efisien dari formulir yang telah diisi. Dan kalau kita seringnya ini di sekolah memberikan tugas latihan atau ulangan online ya, atau kemarin ada PTS ya online, dan semuanya hampir online ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti semuanya berbasis CBT ya, kalau bisa depannya ya. Kemudian mengumpulkan pendapat orang lain, misalnya ada pendapat ke orang tua, nanti bisa pakai formulir juga. Ya. Mencari data siswa atau guru dengan cepat, bisa kemudian buat formulir pendaftaran online. Nih banyak sekolah-sekolah yang sudah menggunakan pendaftaran online. Dan di Cilacap juga kemarin kan sudah dicoba itu di beberapa sekolah. Ya. Dan langkah-langkahnya ini Bapak Ibu sekilas seperti ini. Yang jelas kita buka Google Form. Untuk membuka itu bisa dari berbagai cara tadi seperti Bu Dewi untuk slide ya. Bisa. Nanti akan terbuka formulir baru yang itu. Kemudian tambahkan judulnya, biasakan ada judulnya, deskripsinya kalau perlu ditambah. Kemudian buat pertanyaan pernyataannya ya, yang mau ditanyakan dituliskan di formnya. Kalau ini kalau bisa disiapkan lebih dahulu, Bapak Ibu. Apa sih yang akan ditanya atau ulangan soalnya apa saja ya udah siapkan dulu ya. Jadi tidak buka form baru mikir begitu. Kalau bisa ya disiapkan dulu. Kemudian pilih jenis jawaban yang sesuai. Nanti bisa pilih jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda dan seterusnya. Ya. Nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian jika sudah selesai, formulir itu nanti bisa dikirim kepada sasarannya ya. Dengan send, kirim dan seterusnya nanti bisa dicoba dan insya Allah Bapak Ibu sudah biasa. Kemudian Google Form sudah dibuat, tinggal nanti buat tautannya kirim ke responden. Kemudian kita juga pada Google Form tadi bisa menambah gambar atau video. Bisa buat ya. Kemudian add-on juga ada di Google Formulir seperti tadi di slide ya, sama itu sebagai pengaya. Kemudian yang penting Bapak Ibu sering-seringlah berlatih, artinya menggunakan form. Semakin sering menggunakan akan menambah pengalaman ya. Kalau jarang, kadang-kadang kita udah bisa, suatu saat lupa lagi, kayak saya ya, nggak bisa apa-apa. Ini, jadi itu Bapak Ibu ya, materi sekilas. Ya. Dan tujuan nanti Bapak Ibu tolong setelah ini ada soal di Google Form ya, ada tugasnya seperti ini nanti. Tolong diisi, diserahkan gitu Bapak Ibu ya. Yang diserahkan tapi belum ada isinya ya. Diisi semaksimal mungkin ya. Isinya bagaimana ada di panduannya. Panduannya itu seperti ini. Di slide yang seperti ini gambarnya seperti ini. Di contoh, buat contoh ya, screenshot pas saat Bapak Ibu menggunakan form, membuka form itu langkah-langkahnya di screenshot ya, ditempel di tadi yang kosong. Ada tugas ya.
Kalau ini ada, kemudian ini juga sama ya, menyisipkan video, di screenshot pada saat proses ya, nanti mencari videonya misalnya. Demikian juga untuk nanti membuat tautan dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu tolong buat seperti ini, baru dikirim, nanti dinilai oleh teman-teman. Itu Bapak Ibu ya. Terkait materi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin kalau mau ya langsung praktek sedikit ya bisa, atau memperhatikan nanti bisa bersama-sama menyaksikan demo ya, sedikit aja, sekilas saja ya. Maaf Ibu, Pak Ibu, di daerah saya dan hujan mungkin agak terganggu suaranya mungkin ya. Ini sedang hujan di luar, hujan. Ya, kita mencoba membuat ya, tadi untuk masuk ke Google Form itu seperti slide ya. Kita akan mencoba, udah kelihatan belum share screen saya? Sudah Pak. Sudah ya. Kita masuk dari sini aja, baru membuat folder baru ya untuk latihan lah. Kita buat misalnya ya latihan lah ya. Apa mau dicoba. Ada, ini kita buka. Ini kosong ya. Jadi di folder UJ coba GF kosong ya. Kita ingin mencoba membuat form ya. Klik bisa dari sini langsung muncul, atau dari baru ya bisa ya. Ke sini ya, monggo ya. Kita buat folder formulir kosong ya. Muncul seperti ini. Kita buat judulnya mungkin tadi ya, uji coba atau latihan atau apa terserah misalnya. Dan ini otomatis nanti juga muncul di sini. Kemudian deskripsi silakan ditulis apa yang perlu apa dan sebagainya, silakan ditulis. Ya. Monggo. Kemudian Bapak Ibu, untuk pertanyaan atau pernyataannya tadi saya katakan langkah berikutnya buat pernyataan atau pertanyaan kalau ujian. Ya. Nanti kita bisa di sini buat ya. Misalnya nama lah, misalnya nama, tulis nama. Ini pilihannya di sini tadi. Jadi Bapak Ibu kalau nama itu apakah jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda dan seterusnya, pilih dari sini. Ya. Kalau nama, tadi kita nulis nama, otomatis ke jawaban singkat. Kalau di bahasa Inggris mungkin ada yang setelahnya bahasa Inggris ya berbeda ya, seperti itu. Kalau ini wajib, di ini, kemudian tambah, misalnya kelas. Nanti ini juga pilihan ganda misalnya, ya udah pilihan ganda atau drop down atau apa ya. Tapi sementara saya gunakan untuk pilihan gandanya dulu. Misalnya kelas 7 A, 7B, 7C misalnya dan seterusnya ya. Kemudian ini rencananya untuk
tes atau apalah misalnya, tapi untuk kelas 77B, 7A, 7B, 7C itu beda. Yang ditanyakan beda, tapi dalam satu formulir ini begitu ya. Sehingga kita membuat nanti tautan namanya. Setelah ini akad identitas, kita buat seksi berikutnya. Seksi berikutnya, misalnya ini untuk kelas 7A. Dan tambah deskripsinya misalnya apa terserah di sini, kalau nggak ada kosongan nggak apa-apa. Kemudian pertanyaannya ya, misalnya pertanyaannya misalnya kita buat tadi ya, berupa gambar ya. Dari ini juga bisa ya, gambar ya. Sama seperti slide tadi, kalau kita klik di sini ya, nanti bedanya kalau kita klik yang ini, yang di pertanyaan atau yang di sini bedanya apa ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi misalnya tadi kan menginsert gambar ya, ini kayak gini. Tinggal di screenshot misalnya tadi ya. Kayak gini bedanya apa tadi. Ya Bapak Ibu, kita coba misalnya di sini gambar. Misalnya itu bisa mengunggah dari komputer kita, bisa dari kamera, bisa melalui URL, foto, Google Drive kita yang kita simpan misalnya dari Google Drive yang ada ya kita, kemudian juga bisa mencari dari penelusuran ya. Misalnya seperti itu. Misalnya saya ambil dari ini gambar himpunan. Nih, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nih, tinggal opsinya apa dan sebagainya nanti. Kemudian bedanya kalau yang pakai yang ini ya, nanti bedanya apa? Sama-sama tambahkan gambar sama ya, tapi bedanya silakan nanti bisa dibedakan. Kemudian ini misalnya jawabannya apa ya, jawabannya tadi. Kita lihat jawabannya. Yang ini bukan ya. Ini misalnya seperti ini. Dan seterusnya. Ya, misalnya. Ini kalau misal untuk kelas 7A. Sedangkan untuk kelas 7B, kita buat seksi berikutnya juga. Ini soal untuk kelas 7B misalnya. Oke. Tambah lagi. Kemudian kalau kita mencoba menambah video ya, Bapak Ibu nanti seperti ini, tinggal di screenshot, masukkan ke tugas Bapak Ibu ya. Misalnya. Silakan. Kita lihat ini video, klik, sama juga tadi seperti slide ya. Cari video yang akan dimasukkan apa di sana ya. Misalnya kalau matematika apa ya? Ya, kameranya. Statistik, Pak.
Statistik. Ada ya? Ada, Pak. Nah, Banyak. misalnya ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu ada beberapa sini banyak ya, silakan pilih. Misalnya pilih. Misalnya ini ya, klik sini nanti muncul pilih. Tinggal pilih. Nah, muncul videonya di sini ya. Ini jika ditulis mungkin soal, misalnya soal statistika misalnya. Kalau di sini ini sebagai seksi Bapak Ibu tidak muncul langsung di sini soalnya. Kalau ini tadi bedanya seperti itu. Kalau tadi kita inputnya di sini bukan dari samping, itu menjadi satu soal di sini dengan gambarnya. Video juga nanti harus buat soalnya tambah. Jadi misalnya di sini soalnya berdasarkan video di atas, bla 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 dan seterusnya ya, misalnya ya. Opsinya apa dan seterusnya silakan ya. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi kan ABC, kita juga buat lagi satu. Ini. Itu kelas 7C misalnya. Buat soalnya. Dalam Google Formulir juga ini ada, kita bisa menggunakan add-on Bapak Ibu. Ya. Di slide tadi ada add-on banyak. Ya. Di sini juga ada add-on, kita bisa mencari, nanti Bapak Ibu kalau belum punya, nanti di titik 3 kanan atas itu bisa di sini add-on. Bapak Ibu bisa membuat kalau belum ada ya. Jadi nanti ini juga di screenshot Bapak Ibu ya. Dalam soal ada yang itu dan 7 tugasnya. Ya. Screenshot, tampilkan sana, tempel sana ya. Dan setelah itu diklik, muncul ini di screenshot lagi ya. Ini yang tugas Bapak Ibu nah ya, di sini nanti ya. Tempelkan saja di sini ya. Panduannya kan seperti ini tadi ya. Jadi Bapak Ibu terproses seperti ini, tempelkan screenshot, kemudian ini di screenshot. Jadi ada 2 item sini. Itu nanti Bapak untuk soalnya atau tugasnya Bapak Ibu tolong dikerjakan, segera kumpulkan, serahkan maksudnya. Ingat-ingat diisi dulu, dikerjakan dulu, baru diserahkan. Kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat tugasnya di Google di Classroom itu ada yang menyerahkan tapi masih zonk ya, masih kosong, belum diisi ya, mungkin lupa atau bagaimana ya. Ini Bapak Ibu ya, jadi add-on-nya seperti ini, silakan kalau belum install nanti bisa di ini. Saya sih ada belum ya, tapi ini kalau udah install di sini ada ya. Karena saya udah install. Nggak ada ya. Ya, coba kita apa ini? On. Tadi yang Bu Dewi kan pakai Hipatia itu untuk matematika di sana, lambang apa simbol-simbolnya bisa di sana. Kita misalnya install
Satu aja. Oh, udah. Sudah install ya. Ya. Udah install saya sebenarnya. Ya. Oh, yang ini kok. Ini Bapak Ibu, saya udah install di sini ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah install muncul yang di sini. Salah tadi. Jadi ini kita klik kriteria-nya. Nanti insert math. Ya. Misalnya nanti Bapak Ibu lebih banyak mengeksplor, nanti klik nggak masalah ya. Ini jadi banyak seperti tadi di slide. Ulangi. Ya, ini Bapak Ibu ada beberapa ini, ada misalnya pecahan yang pakai ini misalnya 1/2 misalnya, ditambah ini lagi misalnya ya 3/4 sama dengan. Di sini itu pakai create link ya, tidak seperti tadi yang langsung di insert. Kalau ini create link sukses. Wala, salah. Tadi pas di sini harus ini. Ulangi ini. Tulisannya ya. Linknya di mana ya? Oh, bukan ya. Budwi, linknya di mana Budwi? Coba di create link, Pak. Iya nih, create link ini kan ada. Oke, coba diklik. Ya, ulang. Mungkin aja. Tadi yang sudah di. Sebentar. Link sukses. Kemudian linknya saya lupa di mana ya. Bentar, Pak. Ini sudah pakai mini editor kan, Pak? Belum, langsung pakai mini editor aja ya. Pilihnya mini editor aja, Pak. Iya, iya. Yang lebih simple. Oke. Iya.
ulangi aja. Nah, ya, yang mini editor Ya, saja. pakai ini aja. Nah, anaknya Apa? Thank you. Mana? Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Nah, Yang itu. tadi ya. Yang tadi ya. Oke. Pakai ini aja ya. Create link-nya itu. Kan sama aja. Rating. Oke, coba. Ya. Yang linknya itu tadi saya lupa di mana tuh mukanya. Sebentar. Ya sebentar itu aja Pak Bu, nanti mengganggu waktunya. Habis nanti caranya nanti kita buka lagi ya. Nanti kita lihat lagi aja. Jadi intinya Bapak Ibu, tadi untuk tugas, yang tugasnya tadi, yang ini tuh hanya sampai dengan membuat ini tadi, di screenshot, ya. Kemudian buka add-on-nya, di screenshot, udah cukup itu dulu ya. Untuk mengeksplor lebih banyak lagi, silakan Bapak Ibu menginstal beberapa add-on yang ada di sana ya. Keperluannya apa? Kalau matematika cenderung ke Hipatia itu nanti. Tadi Bu Dewi sudah banyak sekali menginstal add-on ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, nanti kita intaksarin dulu buku pinternya. Maaf ya. Untuk dari Google Form sementara itu dulu. Nanti lanjutkan ke materi berikutnya, nanti kita diskusi lagi. So, nanti kita sini banyak tim, ada berapa orang tim dari teman-teman bisa saling melengkapi. Ya. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya tentang Google Formulir. Bisa kita lanjutkan nanti saat sesi tanya jawab dan diskusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu tentang Google Calendar yang akan disampaikan oleh Ibu Kasmiana Sulistiawati SPD Mat, MPD. Saya coba tampilkan CV beliau. Sudah tampil nggih Bapak Ibu? Sudah. Ini adalah CV Ibu Kasmiana Sulistiawati, luar biasa, sangat banyak sekali kompetensi dan event yang beliau miliki, dengan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum, kemudian koordinator PKB, PAK, dan PKG. Ini karya-karyanya beliau, beberapa karya cerdas matematika dengan TTS, tes berbasis komputer dengan aplikasi UKAT CBT versi 24, menjadi guru milenial. Kemudian ada ngebahas soal persiapan seleksi P3K, akses P3K guru lulus kompetensi teknis matematika, penilaian online dengan model kuisis. Kemudian event kabupaten dan provinsi yang sudah beliau lakukan sangat banyak sekali. Ada penulis soal PTS, penulis bank soal, olimpiade guru, guru berprestasi, Push of Joyful Learning Seikin, penulis soal AKM, penelaah soal AKM, diklat CKS, pengajar praktik guru penggerak, anugerah ASN Kabupaten Cilacap, pengembang perangkat ajar dalam rangka pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian ada teman belajar IKM di topik perencanaan pembelajaran di PMM. Kemudian ini pendidikannya SD Boja, SMP 2 Majenang, SMA 4 Prokerto, S1 Universitas Terbuka, dan S2 di Unigal. Pengalaman organisasi sebagai koordinator bidang Diklat MGM Matematika, Ketua Matematika Nusantara, Korbit Pengembangan
seperti Komunitas Guru Menulis Kabupaten, Bendara Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Kabupaten Cilacap, tim Smart Learning Karakter Center PGRI Kabupaten Cilacap. Beliau juga fasilitator di beberapa event, ada instruktur VCT, instruktur Banyumas Virtual Training, mentor belajar daring psikologi, pemateri diklat video pembelajaran, pemateri IHT Google Classroom, pemateri kompetensi teknis matematika, pemateri kompetensi matematika Bintek P3 KAPKS PB PGRI, ada pemateri pengimbasan diklat Telegram MGMP, pemateri aplikasi di platform Merdeka Mengajar Kabupaten Cilacap, dan yang terakhir yang saya tahu kayaknya sebagai kontributor di PMM, belum tertulis. Begitu CV beliau. Kepada Ibu Kasmiana Sulistiwati, kami persilakan untuk menyampaikan materi kita yang ketiga. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Eka, ini baru berhasil join. Tadi terlempar sinyal wifi down. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terlempar dan ini saya juga tidak bisa on cam karena hanya pakai tethering HP. Wifi sedang down. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua dalam belajar. Di sini saya bukan sebagai narasumber, tapi sebagai teman belajar Bapak Ibu semua. Dan saya akan menemani Bapak Ibu untuk belajar tentang Google Calendar. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih tahu daripada saya. Hanya saja kali ini kami memang sedang mengikuti kegiatan Google Master Trainer dan di antaranya ada melakukan pengimbasan yang kami harapkan membawa manfaat untuk menambah ilmu Bapak Ibu semua. Mohon izin share screen. Semoga mendukung sinyalnya. Lag. Suara Pak Dio. Apakah sudah tampak? Ya Ibu, sudah. Saya sudah buka new tab di sini. Sudah tampak new tab-nya? Sudah. Iya. Iya, mudah-mudahan lancar terus. Iya, baik Bapak Ibu. Saya tidak akan menjelaskan teori apapun, hanya akan mendemokan untuk penugasan. Dari langkah yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa langsung join ke Google Classroom. Iya, maaf agak lola ini, over. Tapi lumayan. Maaf ya Bapak Ibu, butuh ekstra kesabaran ini sinyalnya. Sedang hujan juga di sini. Sama Bu, lagi hujan. Iya. Elon kecap. Iya kan? Saya sudah sampai ke GC, tampak ya Bapak Ibu? Ya. Iya terlihat. Ya, sudah Bu. Oke. Ya, pelan-pelan. Maaf. Iya dong. Iya, nanti Bapak Ibu akan masuk ke
GC untuk Vicon 2, 1 Oktober. Nah, di sana ada untuk tugas tryout praktek 2. Kemudian ini untuk panduannya bisa dibuka. Kemudian yang penugasannya juga dibuka. Aduh, Bapak Ibu mohon maaf ya ini. Melek. Uwer-uwer terus, gimana Bu Eka? Saya yang buka dari sini nyoba apa Bu? Itu sudah terlihat kok. Itu terlihat sudah. Sudah muncul. Iya, muncul. Muncul. Udah muncul Bu Kas. Iya. Jarak jauh. Ya, ini yang untuk penugasan, tapi geraknya terbatas sekali, loadingnya lama. Ini untuk yang penugasan nanti sudah langsung muncul atas nama Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sebelah kanannya juga sudah saya buka panduannya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti panduan, diklik saja. Tapi juga masih uwer-uwer. Nah, ini seharusnya langsung kita masuk ke yang Google Calendar, ada di slide berapa, tapi ini nggak tampak kok. Hanya putih. Apa Bu Eka aja yang share screen ya? Di slide 10. Di saya nggak tampak ini. Ya, kalau gitu gimana, guys? Kalau di sini kelihatan, di Ibu belum kelihatan. Yang pinggirnya, yang pinggir sebelah kiri itu nggak muncul di saya, iya. Bentar, saya coba buka Classroom dulu. Itu mulai muncul tuh. Mulai muncul ya? Iya. Muncul. Iya itu mulai muncul. Nah ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Slide 10, ya, slide 10 Google Calendar. Hanya ada 2 keahlian di sini yang diminta. Yang pertama membuat undangan kalender dan yang kedua membuat jadwal janji temu. Masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama ini bagaimana membuat Google Calendar lebih efektif untuk menjadwalkan pertemuan. Nah, dengan cara yang pertama itu klik ikon roda gigi, lalu pilih pengaturan atau setting. Kita coba bersama-sama, buka dulu tab baru. Ngening. Ini uwer-uwer lagi. Hotspotin dong. Ini maaf ada yang mengganggu. Ada Kemudian nyamuk. dari titik 9 ini kita masuk ke kalender. Loadingnya lama. Tidak apa-apa Ibu. Aduh. Hari ini juga tidak terlalu stabil di sini. Ya. Yeah. Apalagi di gunung, Bu, hujan, badai. Iya, ini di gunung hujan. Wifi mati, pakai tethering HP tidak lancar.
Yung, ngasih Para Sab- pejuang Sabar aja Bu Kaswi. Bang Langit ya, Saya Bu. wes menanti. Sabar menanti. Nah, udah keluar Ibu. Iya, ganti akun ini. Nah, udah masuk sampai nih di Google Calendar. Udah. Tapi masih jalan, masih uwer-uwer. Di Aceh masih uwer-uwer tuh Bu, nggak nampak. Di sini juga masih uwer-uwer kok. Berarti sama-sama sinyalnya jelek. Di Cilacap juga uwer-uwer, apalagi sampai Aceh ya Pak Rusdi. Kebumen lancar, Bu. Pindah ke Kebumen yuk. Tadi padahal lancar-lancar saja, tiba-tiba ada info WiFi sedang perbaikan. Jadi seperti ini. Mau cari sinyal di luar hujan. Jadi mohon maaf hanya mengandalkan tethering HP yang tidak stabil. Ini masih belum bisa lanjut, masih uwer-uwer. catering HP 2 giga. Besok di remedial lagi Bu. Perannya apa ya? Fadil buka kartu. Berarti. Yang satu lagi tinggal 1 giga. Isi lagi. Nah, ini udah sampai nih. Iya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Langkahnya klik roda gigi ini, kemudian klik pengaturan atau setting. Selanjutnya proses uwer-uwer. Gimana ini Bu Eka? Saya kayak gini terus, uwer-uwer terus. Ya, jalan-jalan dulu. Nah, setelah ini jalan ya. Nah, kemudian tarik scroll ke bawah sampai ujung. Sampai ke ujung. Nah, bagian paling bawah di sini appointment schedule dicentang. Yang ini dicentang. Tadinya seperti ini. Nah, tadinya seperti ini tidak ada centangnya, kemudian dicentang ini untuk pembuatan jadwal janji temu. Nah, bagian inilah yang di screenshot sebagai penugasan untuk yang pertama. Nah, kemudian bisa ditempel di tugas. Itu yang di sini ya. Share-nya di hide. Gimana? Yang share screen-nya disembunyikan dulu. Bawah sendiri. Biar nggak mengganggu yang paling bawah sih. Malah di stop. Disembunyikan aja, bukan di stop. Ini sudah? Sudah? Ya, terlihat. Belum? Ya, terlihat. Ya. Nah, ini untuk penugasan yang pertama. Bagian ini untuk penugasan yang pertama. Untuk yang centang pembuatan jadwal janji temu. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, masuk kembali ke sini. Untuk yang kedua, nggak mau diklik. Nah, ini mau. Buat jadwal janji temu untuk membuat janji dengan siswa Anda dan dalam 2 hari berulang setiap minggunya dengan siswa jam 2 sampai 4 sore dengan durasi 30 menit. Nah, kita kembali ke Google Kalendernya. Misal kita akan membuat janji temunya di sini
di tanggal 3. Kemudian kita pilih plus di sini, create, diklik create. Bagian yang paling bawah appointment schedule. Nah, appointment schedule, janji temu, ini diklik. Selesai enggak? Selanjutnya, nah, ini alhamdulillah tampak juga. Nah, di sini kita misalnya mau pilih yang ini kita hapus. Seminggunya kita pilih 2 kali. Ini hari apa? Wednesday? Hari apa ya bahasa Inggris? Wednesday, Rabu. Wednesday, Rabu. Pinter. Oke, hari Rabu dari jam 2 sampai dengan jam 4. Nah, kemudian hari Kamisnya kosong. Hari Jumat juga sama, kita pilih jam 2 sampai dengan jam 4. Nah, ini sudah sebelah kanan sudah menunjukkan bahwa ini adalah janji temu hari Rabu dan hari Jumat. Nah, bagian ini juga di screenshot dan masukkan ke penugasan di slide yang ke-11. Nah, kita tempel di sini. Cuma nempel saja pakai uar-uar. Sabar ya Bapak Ibu, sabar. Lanjut slide yang ke-13 sekarang, di mana siswa dapat memilih waktu temu pelajaran tambahan. Perintahnya, salin link jadwal janji temu ini dengan klik tombol copy di sebelah kanan tombol buka halaman janji temu, lalu bagikan via email atau chat. Kembali lagi ke Google Calendar tadi, kemudian yang ini bisa diklik, di next dulu. Bu, di saya kok nggak muncul ya? Apanya? Share screen-nya? Nah, ini ya, tadi kita kasih judul ya. Tutoring siswa. Ini janji temu yang tadi, kita save. Nah, bagaimana Pak Ibu tampak di sana? Nah, untuk mengambil linknya dari sini klik bagikan lalu copy. Ini adalah bagian yang harus di screenshot, kita screenshot dan kita tempel. Nah, kita tempel di sini. Proses menempel juga butuh perjuangan luar biasa, ini uar-uar terus. Jerik ya Mas. Kemudian tanda panahnya kita nah ini tanda panahnya kita taruh di sini. Slide ke-13 selesai, meskipun dengan perjuangan yang luar biasa ini.
Mau masuk ke slide 14 ditarik nggak mau? Bu Eka? Iya, Ibu. Bu Eka harus tugasnya sampai slide ke berapa? 13, Bu. Udah. Oh, sudah hanya sampai ini ya? Iya. Yeay. Mau ditambahin? Nggak usah lah. Rencananya saya tambah. Udah usah ya? 13 aja. Udah nggak usah. 13 aja. Oh ya, berarti ini sudah selesai. Hanya 3 slide. Sebenarnya kan masih ada lagi ya, sedikit dikurangi ini ternyata agar tugas dari Bapak Ibu tidak terlalu banyak. Dan mohon maaf banget karena ini kondisi sinyalnya sedang seperti ini. Jadi mungkin kurang dapat dipahami. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan penugasan dengan baik. Itu saja mungkin dari saya. Belum ditutup ya. Nanti kalau di sesi tanya jawab barangkali sinyalnya bersahabat bisa menjawab pertanyaan. Silakan Bu Eka. Baik, terima kasih Ibu Kasmiana yang sudah memaparkan untuk penugasan di Google Calendar. Bapak Ibu peserta, sekarang kita waktunya untuk memasuki sesi tanya jawab. Saya bagi menjadi 3 termin. Mungkin setiap termin kami buka untuk 2 penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand atau boleh menuliskan di kolom chat. Bu Eka. Dengan cara, tak menuliskan tadi ya, ternyata ada yang belum selesai untuk melautkan. Oh iya boleh, ya, silakan. Sekalian tak itu aja untuk tugasnya. Ya. Ya, menambahkan dari Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Bapak Ibu untuk menambah tadi, saya sudah ingat, maaf lupa tadi. Share screen dulu. Silakan Pak. Saya hapus dulu. Ya, terkait yang menambah on tadi belum selesai ya, kita tambah. Misalnya tadi kalau install ya, install dulu. Ambil dari sini ya. Bisa pakai mini, bisa juga pakai yang lain ya. Di pendasarnya ini gambar, berupa gambar Bapak Ibu ya. Jadi di insertnya gambarnya. Tadi kita ambil yang sudah ada. Tadi sudah create link. Sudah ya. Nanti kembali ke sini ke tempat soal. Di URL. Tempel sini. Muncul ini baru disisipkan gambarnya. Ya. Misalnya tentukan nilai atau hasil dari penjumlahan berikut misalnya. Untuk opsinya biasa Bapak Ibu silakan nanti dibuat. Aduh, ngelag di saya. Berhenti Pak Adi. Berhenti apa ya? Berhenti. Atau hanya ya? Oh. Pak Adi? Pak Adi sinyalnya juga hilang kah? Iya. Betul. Hari ini kenapa ya? Ya. Ini juga kayaknya hujannya udah sampai Cilacap ini sebentar lagi sama nih. Iya.
Pak Adi mati lampu kayaknya, Bu. Iya, langsung hilang ya? Iya. Bu, ini telepon nih. Oh. Halo? Oh, iya. Mati lampu. Pak Adi mati lampu. Ya baik Bapak Ibu, saya rasa tadi tambahan dari Pak Adi cukup jelas ya. Nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan kembali. Pada si kalian, Pak.